Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi terkait dengan reproduksi ikan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang biosecurity dan juga etika pembenihan. Nah, keberhasilan produksi itu kan tidak hanya diukur dari jumlah benih yang dihasilkan, tetapi juga dari kualitas fisiologis benih, genetiknya seperti apa, genetiknya yang bagus, kesehatan, dan juga kemampuan adaptasi benih terhadap lingkungan budidaya. Sehingga yang diharapkan daripada pembenihan itu adalah benih yang kemudian yang sehat, benih yang bebas penyakit, benih yang pertumbuhannya optimal, serta benih yang punya daya tahan tinggi terhadap perubahan lingkungan. Ini akan berpengaruh kepada kelangsungan hidup dan juga ketahanan dia terhadap penyakit. Sehingga unit pembenihan itu harus berperan strategis sebagai inovasi terhadap awal keberhasilan industri budidaya ikan secara keseluruhan. Nah, dalam praktik pembenihan modern itu terdapat dua aspek utama, yaitu biosecurity dan juga etika pembenihan. Nah, kalau biosecurity itu kan sistem pengendalian biologis, tujuannya adalah untuk mencegah masuknya patogen, menghambat perkembangan penyakit, serta mengurangi penyebaran agen infeksi di lingkungan hatchery. Ini berkembang, biosecurity ini berkembang seiringnya meningkatnya perkembangan teknologi, yaitu intensifikasi budidaya, di mana ditandai dengan pada tebar tinggi, sehingga risiko wabah penyakit juga akan meningkat. Nah, di dalam lingkungan hatchery itu berbagai penyakit patogen seperti virus, bakteri, jamur, parasit itu dapat menyebar dengan cepat melalui air, melalui peralatan kerja, melalui para pekerja, maupun kemudian oleh ikan itu sendiri atau induk ikan itu sebagai serta organisme pembawa, carrier-nya. Sehingga penerapan biosecurity itu mencakup seluruh tindakan preventif seperti karantina induk, sterilisasi peralatan, pengolahan kualitas air, pembatasan aktivitas manusia yang keluar masuk dan juga peralatan, serta monitoring kesehatan ikan itu secara berkala. Nah, penerapan biosecurity itu punya erat hubungannya dengan prinsip epidemiologi ikan. Nah, itu biasanya kita kenal ada namanya segitiga penyakit, yaitu interaksi antara patogen, inang, dan juga lingkungan. Jadi meskipun ada patogen, tetapi ikannya itu sehat, kualitas airnya itu bagus, maka tidak akan muncul penyakit, patogen tidak akan menyerang. Sebaliknya, kalau kemudian kualitas airnya jelek, itu ikannya stres. Nah, ketika ikan stres, maka penyakit itu akan menyerang dengan cepat. Itu di dalam pengelolaan daripada unit pembenihan, ketika kita gagal menerapkan biosecurity, maka akan berimplikasinya banyak. Implikasinya kepada 6 hal, yaitu munculnya wabah penyakit. Nah, wabah penyakit itu akan membawa kematian massal pada larva dan benih. Nah, ketika ini banyak kematian massal, maka kerugian ekonominya juga sangat signifikan. Selain itu, kerugian yang muncul adalah kualitas genetiknya itu juga akan menurun.
serta munculnya gangguan lingkungan. Karena patogen itu dapat menyebabkan pencemaran pada lingkungan sekitar, serta kalau benih kita jelek, kualitasnya banyak patogen, maka orang-orang tidak akan percaya pada unit pembenihan kita. Jadi itu yang beberapa implikasi yang disebabkan oleh ketika kita gagal menerapkan biosecurity yang secara ketat pada unit pembenihan. Nah, pada hal yang lain juga selain biosecurity, pentingnya juga etika, ya, etika pembenihan. Etika pembenihan ini adalah penerapan prinsip moral dan tanggung jawab di dalam mengelola reproduksi dan juga produksi benih. Nah, ini tidak hanya berkaitan dengan keuntungan ekonomi, tetapi juga animal welfare ataupun menghewani hewan, memberikan kenyamanan pada hewan, pada ikan, keberlanjutan lingkungan, serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan juga konsumen. Nah, beberapa kita lihat di tabel yang hijau itu, beberapa pelanggaran etika dalam pembenihan, di antaranya adalah eksploitasi induk, pencemaran lingkungan, penurunan kesejahteraan ikan, dan juga praktek budaya yang tidak berkelanjutan. Nah, ini yang banyak muncul di dalam pembenihan itu sendiri, karena ini menjadi catatan utama, karena prinsip dari budidaya sekarang itu kan adalah keberlanjutan, aquakultur yang berkelanjutan, sehingga hal-hal kemudian terkait dengan eksploitasi, pencemaran, penurunan kesejahteraan, dan juga praktik-praktik yang tidak berkelanjutan itu tidak bagus untuk keberlanjutan lingkungan itu, keberlanjutan usaha itu sangat ditentang. Jadi itu, nah kita melihat yang pertama terkait dengan biosecurity. Nah, inti daripada biosecurity itu kan tindakan yang dilakukan untuk mencegah masuknya organisme patogen, dia mengurangi penyebaran penyakit dan juga menjaga kesehatan daripada ikan. Nah, cakupan daripada definisi daripada biosecurity itu, dia mengandung tiga fungsi utama, yaitu preventif, kontrol, dan juga proteksi. Ya, preventif itu berkaitan dengan bagaimana upaya kita mencegah patogen masuk ke dalam sistem hatchery. Kontrol berkaitan erat dengan kemudian mengendalikan penyakit apabila patogen itu sudah ada di dalam lingkungan budidaya. Sementara itu proteksi itu tujuannya adalah menjaga ikan itu tetap sehat hingga mampu tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, itu yang kemudian jika dari ketiga fungsi ini, baik itu kemudian preventif, kontrol, dan proteksi ini tidak kemudian dapat kita kendalikan, maka risiko penyakit itu salah satu saja, yang itu dari preventif, kontrol, dan juga proteksi itu salah satunya saja dapat kita jalankan, maka kita dapat menekan patogen atau penyakit itu masuk ke dalam sistem budidaya. Nah, kita melihat bahwasanya di dalam
penerapan biosecurity itu mencakup beberapa aspek atau beberapa komponen utama dalam hatchery, yaitu mencegah penyakit, kemudian mengendalikan lalu lintas, sanitasi lingkungan, monitoring kesehatan ikan, pengelolaan limbah, serta pengendalian vektor penyakit. Nah, biasanya ini kalau pencegahan penyakit itu kan lingkungan itu kan sangat rentan terhadap infeksi. Nah, pencegahan ini dapat kita lakukan melalui karantina induk dan juga benih, melalui sterilisasi air, penggunaan disinfektan, serta pemisahan unit produksi berdasarkan tingkat risiko penyakit. Kalau pengendalian lalu lintas itu adalah perpindahan ikan, ya. Aktivitas hilir mudiknya manusia, peralatan kendaraan yang keluar masuk, bahan-bahan produksi yang keluar maupun masuk hatchery, itu semuanya harus kita kendalikan. Nah, kenapa? Karena penyakit juga bisa menyebar melalui media pembawa atau carrier. Misalkan pekerja yang bekerja dari kolam yang kemudian ternyata kolam itu adalah kolam yang ada penyakit atau patogennya. Nah, ketika dia pindah ke kolam yang lain yang masih sehat tanpa disinfektan, maka dia akan membawa agen-agen patogen atau penyakit itu, bisa melalui tangan, bisa melalui baju, pakaian, bisa melalui sepatu. Jadi ini yang dimaksudkan dengan lalu lintas itu. Sehingga di dalam pembenihan modern itu kan ada tempat untuk nyuci sepatu, ya. Itu mencegah di sana. Nah, kalau sanitasi lingkungan itu pasti, jadi menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan semuanya, kemudian dibersihkan, dipel, dibersihkan. Ada yang kemudian diklorin, mencuci bak, peralatan, disterilisasi, ya, semuanya untuk itu, untuk menjaga supaya benar-benar bersih. Monitoring itu dilakukan untuk deteksi dini terhadap adanya penyakit atau tidak. Nah, jadi biasanya diamati lewat perilaku ikan, nafsu makannya masih tinggi atau berkurang, renangnya aktif atau ada yang tidak normal, warna tubuhnya masih seperti semula atau ada perubahan warna tubuh menjadi semakin pucat atau tidak, ada yang ikan mati atau enggak, kalau matinya 1, 2 atau banyak. Jadi itu yang dilihat untuk monitoring, untuk mendeteksi. Pengelolaan limbah pasti harus, jadi limbah cair itu harus kemudian diolah. Jadi penting adanya IPAL, instalasi pengelolaan air limbah khusus untuk budidaya. Ini juga menjadi penting untuk diperhatikan. Serta yang terakhir adalah pengendalian vektor penyakit. Nah, jadi mengendalikan nyamuk, burung, hewan-hewan liar dan sebagainya itu penting untuk agar supaya, karena ikan itu burung kemudian kalau dia makan ikan di kolam kita, kan kita tidak tahu burung itu habis dari tambak yang mana, apakah tambak yang pernah dia singgahi itu ada penyakit atau tidak. Nah, dia juga membawa hal-hal seperti itu yang diperhatikan. Itu nah, biosecurity juga adalah hasil kombinasi antara
bioeksklusi, biomanajemen, dan juga biocontainment. Nah, bioeksklusi itu kan mencegah masuknya penyakit dari luar ke dalam lingkungan pembenihan. Nah, jadi kita jaga di sana. Sedangkan biomanajemen itu adalah mengendalikan penyakit yang sudah ada di dalam lingkungan budidaya. Nah, ini sudah ada, kita kendalikan supaya tidak menyebar. Sedangkan containment itu mencegah. Bagaimana caranya kita mencegah penyakit itu yang ada di dalam hatchery itu keluar ke lingkungan sekitar, ke lingkungan lain, atau keluar ke tambak atau ke kolam yang lain. Jadi itu bioeksklusi mencegah yang dari luar masuk, biomanajemen mencegah mengendalikan yang sudah penyakit yang ada supaya tidak menyebar dan tidak menyebar. Yang ketiga, biocontainment itu mencegah penyakit yang ada dalam unit pembenihan ke lingkungan di luar. Itu yang pasti secara umum biosecurity itu mempunyai 5 tujuan. Nah, jadi dari penjelasan tadi kita dapat menarik bahwasanya dia mempunyai 5 tujuan utama, yaitu mencegah penyakit masuk. Kalau sudah ada penyakit, kita kurangi risiko wabah penyakitnya. Nah, ketika biosecurity ini kita jalankan dengan bagus, maka akan menjaga kualitas benih yang kita hasilkan. Nah, kalaupun sudah terlanjur itu, maka tujuan biosecurity di ujungnya adalah pada aspek ekonomi. Nah, ketika ini kita jalankan dengan bagus biosecurity ini, maka kerugian ekonomi yang akan muncul akibat penyakit dan kematian itu dapat kita tekan semaksimal mungkin, sehingga keberlangsungan usaha itu bisa terjadi. Jadi secara umum prinsip utama daripada biosecurity itu adalah cegah. Setelah mencegah, deteksi dini. Setelah itu kendalikan kalau ada. Setelah kendalikan, cegah keluar. Dan terakhir adalah disiplin dan juga konsisten. Jadi harus disiplin dan konsisten menerapkan tahapan dari biosecurity tersebut. Komponen utama biosecurity dalam pembenihan itu dilakukan untuk kemudian tadi ya, menjaga kesehatan ikan, mencegah masuknya penyakit, mempertahankan stabilitas lingkungan. Nah, jadi secara umum ada beberapa komponen yang harus kemudian kita perhatikan agar supaya kemudian untuk membangun sistem pertahanan yang efektif. Nah, komponen utama pertama adalah isolasi, dalam artian memisahkan sumber penyakit dari populasi ikan yang sehat, sehingga penularan patogen itu dapat kita cegah dari awal. Prinsip dasar ini yaitu memutus mata rantai kontak antara agen penyakit dengan inang yang rentan. Jadi bisa dilakukan dengan karantina induk. Karantina induk ikan itu kita pisahkan berdasarkan umur.
Ya, pemisahan, kemudian ikan yang sakit kita pisahkan. Jadi batasi orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam area produksi. Nah, itu isolasi. Nah, karantina itu bentuk isolasi yang kemudian yang paling umum dan juga paling penting di dalam unit pembenihan. Nah, karantina bisa 7-14 hari atau bisa sampai 30 hari. Disesuaikan dengan jenis ikan dan risiko penyakit yang mungkin di bawah. Nah, itu ya. Jadi kenapa sih harus karantina? Karena kita harus observasi ikan yang datang itu kesehatannya seperti apa, kita observasi. Selain itu dia juga lakukan adaptasi di sana, periksa kesehatannya bagaimana. Kalau ada penyakit kan bisa kita cegah penularannya. Jadi itu yang jadi penting. Nah, yang kedua adalah sanitasi. Nah, sanitasi ini kan menjaga kebersihan lingkungan di unit pembenihan. Nah, jadi akumulasi bahan organik seperti kemudian sisa pakan, feses atau kotoran ikan dan lendir ikan itu kan banyak di dalam kolam atau bak pemeliharaan, dan itu kalau akumulasinya banyak itu kan dapat meningkatkan bakteri-bakteri yang oportunis yang akan memunculkan penyakit. Nah, sehingga ketika ini akumulasinya banyak, maka akan menurunkan kualitas air serta risiko penyakitnya tinggi, sehingga perlu dibersihkan. Dari bak pemeliharaan dicuci, peralatan disinfektan, wadah dikeringkan, airnya bisa disterilisasi. Nah, itu limbah diolah. Nah, di tabel itu kan teman-teman bisa lihat jenis tabel itu, teman-teman bisa lihat terkait dengan bahan disinfektan yang sering digunakan, mulai dari klorin, iodin, ya kalium permangana, hidrogen peroksida. Nah, semuanya itu bisa dilihat di sana. Nah, selanjutnya kemudian kontrol lalu lintas. Nah, kontrol lalu lintas. Nah, kalau kontrol lalu lintas itu tadi sudah dijelaskan. Jadi keluar masuknya kendaraan, terus movingnya pergerakan daripada aktivitas manusia. Jadi harus ada tempat footbed dan pencucian kaki di pintu masuk, harus ada hand sanitizer sebelum masuk ruangan. Nah, yang bekerja, kalau bisa ada pakaian khusus dalam area produksi harus bisa digunakan. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan mengontrol lalu lintas. Kemudian mengelola air. Nah, air itu juga pun harus kita kelola, karena air itu kan media utama penyebaran penyakit. Jadi kita upayakan supaya di tabel parameter kualitas air dan materi itu kita upayakan supaya kualitas air itu berada dalam rentang waktu yang optimal untuk larva dan juga benih. Nah, itu yang kita upayakan, itu jangan sampai di bawahnya ataupun jangan sampai terlalu tinggi di atas, tinggi sekali. Itu tidak boleh. Ada juga monitoring kesehatan. Monitoring kesehatan seperti yang disinggung di awal, kita amati tingkah lakunya seperti apa, nafsu makannya bagaimana, ada ikan yang mati atau tidak. Sampling pertumbuhannya seperti apa, cek kualitas airnya, terus cek gejala klinisnya, maksudnya ada ikannya borokan atau enggak, sisiknya ada yang luka atau tidak, insangnya memutih atau masih merah segar. Nah, itu dicek semua.
dan juga yang terakhir adalah pengolahan air. Nah, pengolahan air ini adalah air sumber itu kan tidak air itu kan kalau misalkan kita ambil air, apakah itu sumur bor atau segala macam, itu kan pasti ada kandungan yang tidak bagus. Nah, pengolahan air itu tujuannya adalah untuk menghasilkan air yang bersih dan juga secara kualitas stabil untuk kesehatan benih maupun larva. Nah, sehingga perlu ada filtrasi, perlu ada proses sedimentasi, perlu ada namanya penggunaan ozon ataupun ultraviolet, ataupun kloronisasi diupayakan untuk menjaga. Semua itu dilakukan untuk menjaga supaya air itu benar-benar secara kualitasnya itu memenuhi rentang nilai untuk pertumbuhan larva dan benih. Filter kita pasang saringan, jadi biar agar supaya lumpur dan lain-lain sebagainya tidak bisa masuk. Sedimentasi kita endapkan. Setelah diendapkan kita ultraviolet atau kita ozon supaya airnya itu bebas dari patogen. Jadi langkah-langkah itu dilakukan untuk menjaga supaya air ini sesuai. Nah, sumber penyakit pada hatchery itu secara umum itu ada 5. Dari ikannya sendiri, dalam hal ini adalah dari induk. Jadi induk itu sehingga dalam pengelolaan induk itu kan kita harus memilih induk yang kemudian benar-benar sehat, tidak ada penyakitnya. Tidak ada penyakitnya. Sehingga nanti kalau ada penyakitnya, dia bisa menularkan kepada telur maupun larva. Sehingga seleksi induk itu menjadi catatan penting. Nah, berikutnya juga adalah pada air. Nah, air itu kan media hidupnya organisme patogen. Nah, organisme pembawa penyakit. Di sana di dalam air itu ada vibrio, ada bakteri, ada virus. Nah, jadi kalau kualitas airnya dapat kita kelola sesuai dengan standar untuk pemeliharaan larva dan benih, maka itu akan menjadi bagus. Jangan sampai kualitas air itu menjadi buruk. Kalau buruk, yang patogen yang ada, apakah itu virus, bakteri maupun jamur, itu akan ganas menyerang. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Pakan juga sama. Pakan juga dia juga mengandung faktor penyakit. Kenapa? Terutama pada pakan alami ya. Pakan alami juga menjadi catatan juga. Nah, kita tahu kalau Artemia ini kan bisa membawa bakteri atau virus kalau kemudian proses penetasan Artemia dan juga proses kultur Artemia itu kemudian baik itu peralatan dan sebagainya tidak higienis, pasti akan ada patogen yang ada di sana. Apalagi cacing sutra atau tubifex. Nah, tubifex ini kan secara tempat hidup ini kan berada pada perairan tercemar, limbah organik, sehingga potensi untuk membawa bakteri dan penyakit itu tinggi. Dapnia juga sama. Jadi kondisi pakan alami pun, contoh pakan alami atau pakan hidup pun juga membawa vektor penyakit di sana. Apalagi peralatan yang digunakan juga
juga membawa penyakit. Jadi alat yang setelah digunakan harus disterilisasikan, diklorin dan sebagainya macam, dikeringkan, terus disimpan di tempat yang kemudian tidak terkontaminasi, tempat yang aman, supaya ketika digunakan kembali itu aman dari penyakit. Apakah itu seser, selang, pipa, sipon, dan sebagainya macam. Begitupun manusia, seperti yang sudah disinggung di awal, harus menggunakan peralatan kerja, pakaian kerja yang sesuai. Tuh. Jadi di bawah ada beberapa contoh penyakit yang sering muncul di unit pembenihan. Nah, itu penyakit fibriosis, ada juga penyakit Aeromonas, KHV, ada juga parasitik. Fibriosis itu menimbulkan kematian mendadak pada larva atau benih. Nah, sumber utamanya adalah pada pakan hidup, pada air, pada peralatan yang digunakan, dan juga keluar masuknya orang. Nah, sedangkan Aeromonas itu biasanya sumber utamanya adalah pada air yang tercemar, pada peralatan yang digunakan yang tidak higienis, dan juga pakan yang sudah ada jamurnya. Biasanya Aeromonas itu adalah ikannya luka, ada borok-borok, perutnya itu mengembung, dan juga ada pendarahan. Itu KHV itu biasanya dari induk carrier, air juga, peralatan juga. Nah, biasanya insangnya itu pucat. Jadi insangnya bukan warna merah segar lagi, tapi insangnya memucat, lendirnya berlebih. Nah, itu sudah tanda-tanda KHV. Kalau parasitik itu biasanya dari pakan hidup, peralatan, air juga, termasuk juga dari induk carrier termasuk. Sirip rusak biasanya parasitik itu, siripnya rusak, lendir juga yang terlalu banyak di sana. Nah, penyakit penting di dalam pembenihan ikan ini dapat menimbulkan kematian massal, penyakit yang muncul. Nah, diantaranya adalah penyakit yang bakterial, penyakit yang viral, dan penyakit yang parasit. Nah, penyakit bakterial itu dia berkembang cepat pada kondisi air yang buruk, pada tebar tinggi, dan juga stres pada ikan. Nah, contohnya itu adalah tadi Aeromonas dan juga fibriosis. Nah, Aeromonas dan juga fibriosis. Saya tidak akan menjelaskan secara gamblang penyakit Aeromonas dan fibriosis, karena itu sudah teman-teman nanti lihat di di mata kuliah penyakit parasit dan penyakit ikan ya. Jadi gejalanya itu tadi luka merah, pendarahan, perutnya mengembung, bengkak. Terus vibrio juga sama. Vibrio itu ada boroknya, ikannya sudah melemah. Nah, ada juga penyakit-penyakit yang viral. Viral ini penyebabnya, kalau penyakit bakterial itu penyebabnya bakteri, penyakit viral itu penyebabnya adalah virus. Nah, contoh tadi KHV, kemudian juga ada VNN. Nah, KHV itu merusak insang. Nah, sedangkan VNN, viral nervous necrosis, itu gangguannya lebih ke saraf. Nah, gangguan saraf, ikannya itu renangnya itu muter aja ikan.
Ada juga yang ketiga adalah penyakit parasit. Nah, penyakit parasit ini adalah biasanya kita kenal dengan white spot. Nah, ada white spot, ada yang namanya trichotillomaniasis. Nah, white spot itu gejalanya bintik putih. Terus ikan itu sering garuk-garuk badannya di dinding atau bak. Nah, sedangkan trichotillomaniasis itu penyebabnya dari parasitnya, namanya trichodina. Nah, dia nafasnya cepat, dan juga lendirnya juga lumayan berlebih. Dia nafasnya cepat karena dia lebih megap-megap di permukaan. Tidak bisa mengikat oksigen. Darahnya tidak bisa mengikat oksigen. Itu. Nah, ada juga selain parasit, ada tambahan keempat adalah penyakit akibat jamur. Penyakit akibat jamur. Nah, penyakit jamur ini juga menjadi salah satu yang masalah penting juga. Lebih banyak biasanya itu adalah saprolegnis. Nah, biasanya oleh jamur saprolegnia. Biasanya pada telur, larva, dan ikan-ikan yang lagi luka. Nah, itu jadi ketika kualitas seperti tadi larva telur yang tidak terbuahi dan kemudian mati itu kan memutih segala macam. Nah, itu suka itu si saprolegnia itu suka, dia akan membentuk benang putih kayak kapas, itu halus sekali. Nah, itu nanti dia akan berkembang cepat. Ketika kualitas airnya buruk itu dia berkembangnya cepat. Jadi itu jadi penyakit akibat bakterial, penyakit viral, penyakit parasit, dan juga penyakit akibat jamur. Nah, faktor pemicunya pasti kualitas air buruk, pada tebar tinggi, kualitas pakan yang jelek, stres lingkungan, penerapan biosecurity-nya lemah, dan juga induknya terinfeksi. Tuh. Nah, di dalam biosecurity maka perlu dilakukan penerapan yang kemudian semaksimal mungkin. Kalau bisa ketat, sangat ketat sekali harus dilaksanakan. Nah, pelaksanaannya itu dapat kita bagi sesuai dengan tahapan produksi. Ya, prosedur biosecurity-nya bisa lewat tahapan produksi, yaitu pra-produksi, selama produksi, dan juga pasca produksi. Jadi pra-produksi atau sebelum produksi itu bisa kita lakukan SOP-nya biosecurity-nya itu dengan pengeringan bak, ya, dibersihkan, dikeringkan, membersihkan fasilitas, peralatannya kita disinfektan, ya, airnya kita siapkan yang bagus, persiapan air, induknya kita cek kembali, seleksi, dan juga melakukan karantina. Tujuannya apa? Tujuan agar supaya risiko-risiko penyakit sebelum kemudian proses pemijahan kita mulai itu sudah harus kita minimalisirkan, kita harus nolkan.
Nah, selama proses produksi berarti apa? Monitoring, terutama monitoring kualitas air, monitoring kesehatan, batasi akses orang yang keluar masuk di dalam area produksi. Nah, kemudian biarkan orang yang bertanggung jawab di area produksi saja yang keluar masuk di sana. Kemudian kalau ada yang mati segera dibuang ataupun dikubur bangkainya. Rutin sanitasi, apakah itu mingguan. Pengelolaan manajemen pakan juga menjadi penting. Nah, jadi agar supaya selama proses pembenihan berlangsung itu lingkungan itu tetap stabil. Nah, setelah produksi juga kita gunakan peralatan panen yang sudah higienis atau sudah kita disinfektan peralatan panennya. Kalau ada limbahnya kita olah dulu, kita endapkan, kita proses. Nah, setelah itu semua kita disinfektan total semuanya, seluruh bak, seluruh peralatan, seluruh fasilitas. Kita disinfektan total. Kita lakukan evaluasi pada hasil produksi. Ada nggak kasus penyakit, kondisi lingkungannya seperti apa, data-data kualitas air kita cek semua. Setelah itu kita catat hasil produksinya. Bagus nggak polusi hidupannya, derajat penetasannya bagus nggak, derajat pembuahannya bagus nggak. Itu kita itu semua. Nah, selain itu juga kita melihat biosafety dalam pengelolaan limbah. Nah, biosafety dalam pengelolaan limbah ini kita lakukan. Nah, biosafety ini kita lakukan karena tujuannya adalah melindungi kesehatan biologis di dalam unit pembenihan. Nah, kalau biosecurity itu lebih fokus pada perlindungan ikan dari penyakit, maka biosafety ini itu lebih kepada perlindungan pekerja, lingkungan, dan juga masyarakat dari dampak biologis kegiatan budidaya. Nah, melindungi pekerja dari paparan patogen, bahan kimia, dan bahaya fisik. Ya, K3 lah. Nah, kemudian melindungi lingkungan dari pencemaran biologis akibat akumulasi limbah. Sehingga perlu adanya instalasi pengelolaan air limbah IPAL ya. Itu menjadi penting di sana. Terus juga biosafety juga tujuannya adalah mencegah pencemaran biologis, yaitu patogen yang ada itu kita cegah supaya tidak ikut terbuang ke perairan umum dan area budidaya lainnya. Nah, ini kita upayakan supaya benar-benar biosafety ini bekerja secara maksimal.
Yang di bawah teman-teman bisa melihat pengolahan limbahnya. Nah, pengolahan limbahnya juga menjadi sesuatu yang penting. Nah, sesuatu yang penting. Limbah itu kan dia berupa kemudian lumpur, ada juga bangkai ikan, ada juga sisa pakan, ada juga sisa pakan, kandungan gasnya, amonia dan lain sebagainya itu. Nah, itu benar-benar harus kita olah. Nah, pengolahan limbahnya teman-teman bisa lihat di bawah. Kalau limbah cair itu ada proses sedimentasi atau pengendapan. Jadi sediakan kolam khusus untuk proses pengendapan limbah. Setelah pengendapan kita bisa pakai biofilter untuk mengurai bahan organik dan amonia. Nah, setelah itu di ultraviolet untuk apa? Untuk membunuh patogen yang masih ada di sana. Setelah itu dibuat masuk ke dalam kolam stabilisasi. Kolam stabilisasi ini adalah menurunkan kandungan daripada bahan organik agar air itu menjadi lebih stabil sebelum kita buang ke lingkungan, ke sungai atau kali. Kalau limbahnya berupa bangkai, maka kita kubur atau kita bakar. Tidak boleh buang ke sungai atau kali ya, atau ke lingkungan sekitar, harus dikubur atau dibakar. Kalau limbah kimia bagaimana? Limbah kimia seperti kemudian obat, disinfektan atau bahan pembersih itu ya harus kita kelola secara aman. Kita simpan di tempat yang khusus. Kita kasih label ini bahan kimia. Kemudian kalau dibuang pun sesuai dengan prosedur perundang-undangan dilakukan di sana. Jadi itu yang menjadi penting. Nah, di dalam biosecurity perlu juga kemudian dilakukan analisis risiko. Nah, analisis risiko ini kita itu sudah menganalisis risiko ini bisa datang dari mana saja. Kita identifikasi potensi bahayanya apa saja. Dari induk, dari orang yang keluar masuk, dari air, dari pakan, ya itu kita bisa identifikasi. Setelah identifikasi, maka kita menilai tingkat risikonya. Yang sering terjadi apa? Ini lebih tinggi yang mana? Misalkan di air. Nah, berarti apa? Dampaknya itu terjawab. Dan juga strategi juga muncul. Kalau air yang paling risiko yang paling tinggi, maka air itu harus kita kelola dengan bagus. Kemudian apa? Induk misalkan. Ya, induk kita harus seleksi induk dengan ketat. Jadi kita harus mengidentifikasi dan juga tingkat risikonya. Yang mana yang paling tinggi, yang mana yang sedang, yang mana yang rendah. Itu bisa dibaca. Yang berikutnya adalah pada penerapan HACCP pada pembenihan. Nah, prinsip HACCP ini di pembenihan itu nah, itu kan ada analisis bahaya. Kemudian apa? Tadi sudah kita identifikasi ya, bahaya-bahaya yang mungkin muncul apa saja, potensi bahaya yang muncul apa saja. Nah, ketika itu sudah kita identifikasi, maka kita tentukan titik kritisnya yang harus dikendalikan. Dari kesemuanya itu kan pasti ada. Nah, yang pasti kualitas air itu jawaban yang paling pertama. Kualitas air. Nah, setelah kita tentukan titik kritisnya, maka yang ketiga adalah batas kritisnya.
kita tetapkan nilai standar maksimum atau minimum. Minimnya kualitas airnya bagaimana, maksimumnya kualitas airnya seperti apa. Berarti apa? Rentang nilai, kisaran nilai kualitas air harus di sana. Setelah itu apa? Keempat, monitoring, pemantauan rutin, agar supaya batas kritis itu terpenuhi. Jangan sampai kurang, jangan sampai berlebih. Kelima adalah koreksi. Nah, ketika terjadi sesuatu, ada perubahan yang mempengaruhi nilai daripada batas kritis, maka segera lakukan tindakan koreksi. Apa yang harus dilakukan untuk menstabilkan? Nah, terus ada verifikasi. Kita pastikan bahwasanya prinsip ACCP itu berjalan efektif. Lewat apa? Lewat audit, lewat pengujian, lewat review. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Dan dalam dokumentasi adalah kita mencatat semua kegiatan sebagai bukti untuk bahan evaluasi. Nah, tabel di bawah teman-teman bisa baca, bisa pelajari tabel di bawah itu, mulai daripada sumber air, karantina induk, penetasan telur, pakan hidup maupun distribusi benih. Nah, itu bisa dibaca. Nah, yang berikutnya adalah dokumentasi pembenihan. Nah, dokumentasi pembenihan ini menjadi penting karena sekarang itu benih itu harus bisa ditelusuri. Kita beli benih itu harus benar-benar kita telusuri. Asal-usul benih ini dihasilkan dari induk yang mana? Induk ini dibeli dari mana? Ada sertifikatnya enggak? Proses pembenihannya seperti apa? Proses distribusi benihnya bagaimana? Itu harus ada semua, jadi ada sertifikat benihnya. Kemudian ada proses evaluasi, ada proses penilaian kinerja, proses dari produksi dan juga efektivitas daripada pengelolaan. Ada audit. Nah, audit itu kan ada audit internal, ada eksternal dengan sistem penilaiannya yang masing-masing. Yang terakhir adalah sertifikasi. Jadi di dalam CPIB, cara pembenihan ikan yang baik dan benar, itu sudah lengkap semua. Jadi kebutuhan, apalagi nanti misalkan benihnya adalah benih kita ekspor ke luar negeri, itu semuanya harus terstandar seperti ini. Harus bisa ditelusuri, induk yang kita gunakan itu harus benar-benar induk yang kemudian bersertifikat. Proses pembenihannya juga tidak boleh menyiksa ikan tidak boleh stres segala macam. Nah, nanti benih jalannya ada surat jalannya, ada sertifikat benihnya bahwa benihnya ini benih unggul dengan kualitasnya ini ada sertifikat. Jadi dokumentasi dan recording ini menjadi penting untuk bisnis sekarang ya, bisnis benih masa kini itu menjadi penting. Jadi harus disiapkan dokumen-dokumen terkait dengan data induknya, data pemijahannya, data kematiannya, penggunaan obat atau tidak selama proses produksi, kualitas air pemeliharaannya seperti apa, ada nggak jadwal sanitasi rutin yang dilakukan, riwayat penyakitnya ada apa enggak. Itu yang terjadi di sekarang ini karena tuntutan konsumen dewasa ini itu kan keamanan pangan. Jadi benar-benar diperhatikan aspek keamanan pangan ini, dimulai daripada proses pembenihan, mulai daripada proses pemeliharaan induk, proses pemijahan sampai proses penetasan dan juga menjadi ukuran benih, serta juga proses distribusi benihnya.
etika pembenihan. Nah, etika itu kan dasar moral agak dalam menghasilkan benih yang sehat dan berkualitas. Tujuannya adalah bukan sekedar pembenihan itu, unit pembenihan itu bukan hanya nguber keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek kenyamanan ikan, kelestarian lingkungan, keamanan pangan, serta tanggung jawab sosial di sana. Nah, kenapa kemudian etika itu penting? Karena tadi ya, etika itu kan tidak hanya nguber keuntungan semata, maka sejalan dengan perkembangan teknologi itu kan sistem budidaya yang semakin maju itu semakin menimbulkan berbagai masalah jika tidak kita imbangi dengan menerapkan etika yang bagus. Nah, masalah-masalah yang muncul seperti eksploitasi induk secara berlebihan. Ini kita tahu bahasanya bisnis daripada pembenihan itu kan investasinya adalah induk. Nah, induk ini kan sumber utama produksi telur dan sperma, sehingga biasanya sering mengalami pemijahan secara berulang. Nah, jika kita tidak atur dengan bagus, nah kita eksploitasi terus, kita kawinkan terus, itu kan bisa menyebabkan stres. Sehingga selalu saya bilang, kalau mau bisnis pembenihan, maka investasinya adalah punya koleksi induk yang banyak, sehingga kita bisa melakukan perkawinan itu, pembenihan itu dengan induk A dengan induk Z. Nah, nanti berikutnya adalah misalkan B dengan Y, nah, C dengan X. Nah, jadi bisa disilang. Nanti kembali lagi misalkan A dengan X, B dengan Z. Jadi ada jeda dan sebagainya. Jadi tidak dieksploitasi sekarang dipakai, nanti 2 bulan lagi dipakai lagi, nanti 5 bulan lagi dipakai lagi ya. Jadi eksploitasinya secara berlebihan. Nah, itu ya. Jadi etika itu penting di sana. Yang kedua, bahwasanya penggunaan bahan kimia yang tidak terkendali. Nah, bahan kimia ini juga penting, tidak bisa kita abaikan karena kegunaannya adalah untuk disinfektan, pengobatan penyakit maupun pengendalian parasit. Tetapi ada bahan kimia yang dilarang, ada yang diperbolehkan dengan catatan dosisnya dibatasi. Nah, ini harus kemudian kita terapkan sesuai dengan peraturan yang ada. Jangan sampai kemudian mencemari air, meninggalkan residu, membahayakan ikan dan juga manusia. Nah, masih ingat ya kasus udang yang mengandung senyawa cesium kemarin, sehingga udang yang kita itu ditolak. Nah, itu yang menjadi catatan juga. Ada juga nanti kan pencemaran lingkungan, limbah budidaya itu kemudian tidak dikelola, tidak diolah dulu, langsung dibuang ke perairan, itu membahayakan. Nah, jadi sampai ada berapa itu ya. Nah, kenapa etika itu penting? Karena mengatasi masalah-masalah itu. Nah, selain itu juga kita melihat kepada poin yang ketiga. Nah, pada poin ketiga itu bahwasanya
etika ini adalah menjadi landasan moral yang utama. Nah, di mana etika ini akan berakibat kepada usaha budidaya yang kemudian yang bertanggung jawab. Nah, jadi semuanya itu berdasarkan tanggung jawab moral di sana, agar supaya usaha ini terus berkelanjutan, tidak hanya sekali dua kali operasi habis itu didemo oleh masyarakat, karena tidak ada tanggung jawabnya di sana. Tanggung jawabnya terhadap keamanan pangan, masyarakat sekitar, lingkungan. Nah, ketika dia berkelanjutan, maka pasti saja benih yang kita hasilkan itu pasti benih yang aman, secara keamanan pangannya tercapai. Nah, ketika etika itu kita laksanakan, maka tentu saja aspek produktivitas itu pasti akan tercapai. Karena kita di sana didasari kepada etika. Nah, lingkungan juga pasti akan terjaga. Jadi di sana. Nah, di dalam etika itu ada beberapa prinsip, yaitu fish welfare atau kenyamanan ikan, dan juga prinsip kedua adalah tidak menyebabkan penderitaan pada ikan. Jadi fish welfare itu adalah kenyamanan ikan atau kesejahteraan ikan. Dalam artian ikan yang kita pelihara itu harus benar-benar merasa nyaman. Nyaman dari apa? Dari rasa sakit, nyaman daripada apa? Stres yang tidak berlebihan, bebas penyakit, dapatkan lingkungan budidaya yang bagus, sesuai, kualitas airnya optimal, dapat makan pakan dengan nutrisi yang cukup, perilakunya normal. Nah, itu konsep daripada fish welfare. Nah, tabel yang di samping teman-teman bisa membaca, mempelajari terkait dengan beberapa faktor yang mempengaruhi welfare, mulai dari kualitas air pada tebar sampai terakhir adalah kehadiran patogen serta getaran. Nah, yang kedua adalah prinsip yang tidak menyebabkan penderitaan berlebihan. Dalam artian apa? Biasanya dalam pembenihan itu pada saat seleksi induk, pada saat pemijahan, serta pada saat transportasi. Nah, jadi seleksi induk harus hati-hati nangkap ikannya, jangan sampai ada luka yang ditimbulkan, jangan sampai kena pukul, menghindari kemudian itu nggak dapat ditangkap, digepuk ikannya, ya nggak boleh. Waktu pemijahan, nah alangkah baiknya di anestasi terlebih dahulu agar ikan itu tidak berontak. Setelah kita dapat, kita anestasi, kita pingsankan terlebih dahulu, baru kita suntik hormon misalkan. Kemudian kita stripping dengan teknik stripping yang baik, tidak boleh neken yang terlalu keras. Pada saat transportasi pun sama, kepadatan dalam satu kantong itu harus sesuai dengan volume air, dengan jumlah ikannya, sesuai dengan ukuran tentu saja ya. Oksigennya benar-benar cukup, kalau bisa lebih ya. Lamanya waktu perjalanan dapat kita hitung, kita kontrol. Nah, misalkan di bawah sore itu kan parah-parahnya macet, misalkan dari Malang ke Pasuruan misalkan, lewat tol misalkan butuh waktu 45 menit karena sore. Nah, dari sini menuju ke pintu tol itu kan juga lumayan macet, berarti kita harus perhitungkan itu durasi. Nah, sehingga oksigen yang kita masukkan itu juga oksigen yang kemudian sudah kita perhitungkan tingkat kemacetannya. Misalkan
di dalam perjalanan kita mampir ngopi dulu, ada yang pengen buang air juga harus diperhatikan berapa menit yang kita lewat, kita apa namanya, yang boros di sana. Benar-benar semuanya diperhatikan. Nah, karena ketika ikan itu terlalu stres, maka dampak yang ditimbulkan juga ada berbahaya juga. Sistem daya tahan tubuhnya turun, pertumbuhannya terhambat, gairah reproduksinya menurun, bisa juga menyebabkan kematian. Jadi hal-hal itu yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip etika itu yang harus diperhatikan. Nah, ada juga lanjutannya adalah prinsip keberlanjutan. Prinsip keberlanjutan. Nah, prinsip keberlanjutan ini adalah konsep budidaya modern sekarang, sustainability ya, menekankan bahwasanya kegiatan pembenihan itu dilakukan dengan cara yang kemudian tidak merusak kemampuan generasi yang mendatang. Nah, jadi di dalam budidaya berarti keberlanjutannya apa? Keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan genetik, keberlanjutan ekonomi. Nah, keberlanjutan lingkungan berarti apa? Ya, pencemaran dicegah. Jadi limbah itu harus benar-benar diolah. Penggunaan air harus efisien. Penggunaan bahan kimia harus kita kurangi agar air tidak tercemar. Keberlanjutan genetik seperti apa? Ya, jangan sampai perkawinan sedara, inbreeding dicegah. Perbanyak induk dengan kualitas yang berbeda. Asal induk yang berbeda-beda pasti akan kualitasnya berbeda-beda, keragaman genetiknya akan berbeda-beda. Semakin banyak keragaman genetik, maka semakin unggullah sifat yang akan diturunkan. Penggunaan seleksi induk yang sehat. Nah, kalau keberlanjutan ekonomi seperti apa? Efisiensi produksi, stabilitas usaha tekankan, kerugian akibat penyakit dapat kita tekan. Nah, jadi itu misalnya. Jadi tidak melulu soal keuntungan, tetapi lingkungan, genetik itu harus benar-benar bisa bisa lama. Selanjutnya adalah prinsip kemudian tanggung jawab lingkungan. Nah, unit pembenihan itu mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Tanggung jawabnya apa? Ngolah limbah. Limbah itu harus diolah. Bangkai ikan yang mati harus dimusnahkan, dibakar atau dikubur. Limbah kimia harus dikontrol. Jangan sampai semuanya langsung dibuang ke perairan, dibuang ke lingkungan. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Akan didemo oleh masyarakat sekitar. Nah, yang kedua, tanggung jawab terhadap lingkungan apa? Mengurangi penggunaan antibiotik. Karena kalau kebanyakan antibiotik, maka kualitas lingkungan akan semakin menurun. Nah, yang kedua, kalau keseringan menggunakan antibiotik, maka daya tahan bakteri itu semakin kuat. Nah, biasanya kalau kita menggunakan misalkan setengah kilo, kayak 10 ppm misalkan, 10 mg per liter. Nah, berikutnya 10 mg per liter itu nggak mempan lagi, butuh dua kali lipatnya, 20. Nanti berikutnya lagi dua kali lipatnya lagi, 40. Nah, ketika penggunaan antibiotik semakin besar, semakin banyak, maka lingkungan akan semakin terdegradasi. Nah, tanggung jawab berikutnya apa? Mencegah pelepasan patogen. Artinya, bagaimana biosecurity harus benar-benar dijalankan. Ada proses karantina, benar-benar juga diperhatikan. Ada sterilisasi limbah, limbahnya harus kita olah, sehingga ketika sudah diolah semua limbahnya,
kita buang ke sungai atau kali, itu sudah tidak berbahaya lagi airnya. Prinsip yang kelima itu adalah prinsip kejujuran dan juga transparansi. Nah, kita sebagai pembudidaya yang punya usaha pembenihan harus jujur, memberikan informasi yang jujur tentang apa? Kesehatan benih, tentang asal induk, tentang penggunaan obat, pakai enggak obat selama proses pembenihan, pakai obat apa saja, dosisnya berapa, ada nggak riwayat penyakit mulai dari induk sampai telur, sampai larva, sampai benih. Itu kalau perlu punya sertifikat pembenihan. Kalau punya sertifikat, sekarang ini kan pemerintah itu kan sudah menggandeng UPT baik itu kementerian maupun dinas itu kan untuk melakukan sertifikasi. Jadi sertifikasi CPIB, cara pembenihan ikan yang baik dan benar, dan juga cara budidaya ikan yang baik dan benar dengan penerapan SOP. SOP itu bahasa saya itu adalah biosecurity. Nah, ketika itu benar-benar dievaluasi, dinilai memenuhi, maka akan diberikan sertifikat. Nah, sertifikat ini adalah daya jual kita, bahwasanya kita pembenihan kita, unit pembenihan kita adalah unit pembenihan yang sudah mendapatkan sertifikasi dari punya sertifikasi CPIB, artinya diakui secara kualitas, secara penerapan biosecurity, semuanya itu sudah diakui terstandar. Nah, ketika benih yang kita jual sembarangan dengan benih yang kemudian ada sertifikatnya, lebih dicari, lebih aman orang-orang membeli yang ada sertifikatnya, karena sudah jaminan kualitas sudah pasti, keamanan pangan sudah pasti, dan biasanya lebih mahal harganya. Biasanya misalkan ukuran 35 misalkan itu misalkan berapa, Rp25, kita bisa jual Rp30. Nah, itu. Nah, kenapa kok menjadi jujur dan transparansi itu penting? Agar supaya bagi yang konsumen itu ada jaminan kualitas benih. Ketika jaminan kualitas benih itu benar-benar sesuai, maka kepercayaan orang kepada kita itu menjadi tinggi. Usaha ini kan tidak sekali produksi, tetapi akan berlangsung terus-menerus, sehingga aspek kepercayaan konsumen itu menjadi penting. Jangan bermain-main pada bisnis pangan. Bisnis pangan itu sekali kita tidak jujur terhadap kualitas, maka ya siap-siap saja gulung tikar. Nah, sedangkan bagi industri itu dia mencegah reputasi usaha dan juga mencegah terjadinya penipuan-penipuan. Banyak ya kan, muncul banyak penipuan-penipuan mengatasnamakan PT ini, CP ini terkait dengan. Jadi itu yang menjadi catatan terkait dengan prinsip-prinsip etika. Nah, prinsip etika pembenihan, prinsip utama dalam etika pembenihan selanjutnya adalah food safety atau keamanan pangan. Tadi sudah kita singgung bahwasanya benih yang kita hasilkan itu kan sebagai rantai awal menjadi dalam siklus pangan manusia. Jadi kalau kita tidak jujur dalam proses produksi benihnya, misalkan kita pakai antibiotik, kita tidak jujur, maka benih yang kita hasilkan itu kan benih yang terkontaminasi sama bahan kimia. Nah, ketika itu dipelihara, ikannya dipelihara besar, kemudian ikan itu kita jual ke konsumen, orang beli dan masyarakat beli dan makan, maka akan menimbulkan penyakit zoonosis pada konsumen. Jadi risiko-risiko itu harus kita eliminasi, kita hilangkan. Jadi faktor-faktor keamanan pangan itu menjadi perhatian. Nah, kalaupun kita gunakan obat,
menggunakan obat itu, antibiotik itu sesuai dengan aturan. Yang mana yang dilarang, yang mana yang boleh. Nah, yang boleh yang kita gunakan. Menggunakannya juga tidak asal-asalan. Ada dosis yang ditetapkan. Minimal berapa, jangan lebih dari itu. Nah, itu jadi itu yang diperhatikan. Nah, karena secara umum rantai pangan untuk ikan yang aman itu kan begitu. Jadi hatchery masukkan benih yang sehat dibesarkan, panen, kemudian dijual ke manusia untuk kemudian dikonsumsi. Jadi keamanan pangan itu menjadi penting. Juga tadi sudah sempat kita singgung di awal, yaitu biosecurity dan juga biosafety. Biosecurity melindungi ikan dari penyakit, biosafety adalah melindungi pekerja dan juga melindungi lingkungan. Di sana. Dan juga prinsip yang selanjutnya adalah keadilan sosial, keadilan dan juga tanggung jawab sosial. Jadi keadilan dalam tanggung jawab sosial itu, usaha pembenihan kita tidak boleh mencemari sumber air dari masyarakat. Nah, menjaga sehingga limbah yang kita hasilkan itu harus kita olah dulu agar supaya air di masyarakat kita kan masih banyak menggunakan sumur kan. Ketika kita buang sembarangan limbah itu kan pasti akan terserap ke dalam tanah dan itu bisa mencemari air tanah. Jadi jangan sampai mencemari sumber air bagi masyarakat. Nah, yang berikutnya adalah menjaga hubungan sosial. Kita jalin komunikasi dengan masyarakat sekitar, menghargai norma-norma yang berlaku di sekitar, karena kita ini adalah makhluk sosial. Nah, berikutnya lagi tanggung jawab sosial adalah memberikan lapangan pekerjaan. Kita bikin usaha pembenihan di suatu daerah, ya ambillah tenaga kerja yang ada di sekitar situ, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah mengedukasi masyarakat. Nah, ada tanggung jawab kita bukan hanya memberikan lapangan pekerjaan, juga mengajari mereka cara budidaya. Di sana. Jadi kehadiran kita itu kalau kita itu kalau dalam bahasa agamanya itu kita sebagai rahmatan lil alamin, maka dimanapun keberadaan kita itu harus memberikan manfaat bagi siapa saja, apakah itu kemudian makhluk hidup, semua makhluk hidup lah. Nah, di sana. Apakah itu manusia, apakah itu organisme, di sana. Itu yang harus kita perhatikan, bahwasanya ada lagi kemudian dalam praktik pembenihan juga ada beberapa etika. Nah, secara umum itu ada dua, yaitu etika penggunaan hormon dan rekayasa reproduksi dan juga etika dalam penggunaan antibiotik dan juga bahan kimia. Nah, di dalam penggunaan hormon, kita seringkali menggunakan beberapa pendekatan teknologi di dalam reproduksi, dalam rekayasa reproduksi. Ada yang namanya induksi hormon, ya, penyuntikan hormon. Ada juga teknologi seks reversal, pembalikan jenis kelamin.
Itu juga menggunakan ada yang berupa bahan kimia, ada yang berupa dengan penggunaan hormon-hormon yang kemudian secara alami. Ada juga proses manipulasi kromosom. Ada juga proses seleksi genetik. Nah, selama ini di dalam praktek pembenihan atau praktek reproduksi itu permasalahan etika yang muncul itu adalah penggunaan beberapa bahan yang secara berlebihan. Nah, itu bisa menimbulkan gangguan pada fisiologi ikan. Jadi kadang hormon yang kita gunakan itu dia kalau secara berlebihan itu dia akan menyebabkan stres. Kemudian reproduksinya itu mengalami kerusakan, dalam artian telurnya rusak, larvanya abnormal. Nah, akan berakibat juga kepada kalau berlebihan hormonnya juga dampak residu hormon untuk pencemaran. Sementara itu di dalam permasalahan etika yang berikutnya adalah dalam reproduksi atau pembenihan itu adalah manipulasi genetik. Nah, biasanya permasalahannya itu adalah hilangnya keragaman genetik. Jadi kalau keragaman genetik itu biasanya populasinya itu seragam, rentannya terhadap penyakit. Ketika ikan itu kita kawinkan, induknya dikawinkan, nanti dia punya anak lagi, kita kawinkan dengan induk yang di awal segala macam. Nah, itu biasanya inbreeding itu menghilangkan keragaman genetik. Jadi sifat jelek yang muncul, yang sifat unggulnya akan hilang karena dikawinkan terus-menerus dengan keturunan-keturunannya. Inbreeding. Induk yang itu saja digunakan. Nah, itu ya. Nah, terus yang kedua adalah resiko ekologi. Ketika munculnya ini, maka ekosistem alami itu, ekologi yang muncul itu kemudian terganggu karena tidak ada yang kemudian variasi genetik yang muncul. Nah, akibatnya pada struktur populasi ikan juga akan mengalami perubahan. Nah, sehingga di dalam penerapannya itu kita harus etis dalam menggunakan teknologi. Dalam artian teknologi yang digunakan itu harus didukung oleh kemudian uji keamanan teknologi serta hasil-hasil riset sebelumnya. Nah, selain itu diperhatikan juga apakah teknologi yang digunakan ini atau hormon yang digunakan ini atau manipulasi kromosom yang digunakan ini aman nggak bagi lingkungan. Nah, aman nggak bagi ikan? Apakah dapat menyebabkan ikan itu stres atau tidak? Tidak terpenting penggunaan teknologi dan juga hormon itu sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi secara keseluruhan teknologi reproduksi itu tujuannya bagus, yaitu meningkatkan produksi benih. Tetapi penggunaannya itu harus bertanggung jawab. Jika penggunaan hormon dan manipulasi genetik itu tidak dapat dikendalikan, maka berbahaya bagi ikan, berbahaya bagi lingkungan, dan juga keberlanjutan sumber daya juga akan terancam, terutama sumber daya ikan. Nah, kalau penggunaan antibiotik tadi sudah sering dan bahan kimia sudah disinggung di awal, dampak resistensinya itu adalah parasit, penyakitnya itu semakin tambah kuat, tambah resisten. Wah, biasa aku kalau dosisnya segitu saja gak mempan bunuh aku, gak mempan ngusir saya. Nah,
juga akan menimbulkan residu pada ikan. Nah, juga menimbulkan pencemaran lingkungan. Antibiotik, bahan kimia masuk ke dalam perairan umum. Pengaruhnya lagi kepada kesehatan manusia yang makan. Akhirnya menyebabkan kerugian ekonomi. Usaha pembenihan kita tidak bisa berlangsung lagi karena sudah dicap jelek. Nah, kalau etisnya bagaimana untuk penggunaan antibiotik? Ya itu tadi. Penggunaan antibiotik hanya bila diperlukan ketika ada indikasi penyakit atau masalah tertentu. Kalau tidak ada, jangan digunakan. Sehingga teknologi yang sekarang berkembang adalah probiotik dan segala macamnya itu untuk mengantisipasi penggunaan antibiotik. Nah, penggunaannya juga harus berdasarkan diagnosis oleh para ahli penyakit, para epidemiologi penyakit ikan. Nah, dosisnya juga harus tepat sesuai dengan jenis ikan, ukuran ikan, tingkat parahnya penyakit yang ada pada ikan. Harus disesuaikan, jangan pukul rata. Dan juga lagi-lagi sesuai dengan regulasi. Nah, di dalam kode etik hatchery modern dewasa ini, nah beberapa hal catatan yang harus dipahami bahwasanya adalah yang pertama itu kesehatan ikan itu harus benar-benar terjaga. Dalam artian harus monitoring secara rutin, biosecurity harus lebih ketat. Karena untuk mencegah penyakit, kalau penyakitnya bisa dicegah, maka kematian itu bisa kita minimalisir, serta benih yang kita hasilkan juga benih yang sehat dan juga berkualitas. Nah, selain itu ada juga kode etik di hatchery itu adalah menjaga lingkungan, yaitu apa? Limbah harus dikelola dengan bagus, tidak mencemari air. Nah, karena apa? Ketika limbah itu kita kelola dengan baik, maka akan melindungi lingkungan sekitar kita, lingkungan sekitar pembenihan dan juga lingkungan masyarakat sekitar. Kualitas air itu terjaga. Nah, ketika semuanya terjaga, maka kualitas keberlanjutan daripada usaha pembenihan dapat berjalan lama. Etik yang berikutnya adalah transparan. Nah, tadi sudah kita singgung di awal. Transparan itu apa? Bisa ditelusuri, dokumennya lengkap, dokumen induknya, dokumen seleksi induknya, dokumen penyakitnya, dokumen penggunaan antibiotik ada atau tidak itu ada, segala macam. Nah, itu untuk apa? Untuk membangun kepercayaan konsumen dan memudahkan pelacakan asal usul benih. Selanjutnya adalah kode etik tanggung jawab. Nah, dalam artian jangan menjual benih yang kemudian benihnya itu ada sumber penyakitnya. Nah, artinya kita bertanggung jawab di dalam mencegah penyebaran penyakit. Nah, di sana menjaga reputasi dari unit pembenihan kita sendiri. Nah, dan yang terakhir adalah berbasiskan kesejahteraan hewan. Jadi jangan sampai ikan itu selama masa pembenihan itu mengalami stres. Nah, karena di Uni Eropa dewasa ini sudah dikembangkan pendekatan, ada tools dalam mengecek kualitas daging ikan itu dicek, ada teknologi untuk mengecek itu. Nah, dia akan ketemu nanti, ikan yang mengalami stres itu akan secara struktur daging itu akan berubah, akan tidak sama dengan ikan yang kemudian baik-baik saja, bahagia selalu.
Ada itu pendekatan sudah dikembangkan. Jadi hal-hal itu dalam hatchery modern itu dituntut seperti itu. Jadi bahagianya ikan itu, hewan itu harus benar-benar dijaga. Nah, dan juga penerapan etika di dalam pembenihan ini juga tidak berdiri sendiri, karena dia ada kaitannya dengan keberhasilan produksi. Ketika etika itu kita jalankan dengan bagus, maka akan mempengaruhi keberhasilan produksi. Ya, penerapan etika itu memberikan manfaat langsung terhadap produksi daripada unit pembenihan. Kenapa? Karena akan menciptakan kondisi budidaya yang sehat, yang stabil, dan juga yang efisien. Nah, itu kan bisa dilihat di tabel. Nah, ketika etika untuk menjaga kesehatan ikan itu kita terapkan dengan ketat, dengan monitoring yang rutin dan juga biosecurity yang ketat, maka dampak positifnya dalam keberhasilan produksi? Tingkat kematian rendah, ikan tumbuh optimal, kualitas benih menjadi unggul. Nah, ketika kita menerapkan etika menjaga lingkungan, dengan limbah itu kita olah dengan bagus, tidak mencemari perairan, dampak positifnya apa? Dampak positifnya adalah kualitas air itu terjaga karena tidak ada pencemaran yang muncul. Nah, ketika tidak ada pencemaran muncul, maka keberlanjutan lingkungan itu akan lestari, operasional usaha kita stabil. Nah, itu beberapa contoh. Nah, hal yang sama juga berlaku pada proses transparansi, bertanggung jawab, serta kesejahteraan atau kebahagiaan daripada ikan itu sendiri. Ikan itu bahagia itu kan dia akan tumbuh dengan sehat, reproduksinya bagus. Ya, seperti kita lah, kita kalau lagi bahagia itu kan lebih sehat, lebih produktif. Nah, jadi jangan cuma kita sebagai manusia saja yang bahagia, ikan pun harus bahagia. Dengan dia bahagia, proses pertumbuhannya juga lebih maksimal. Jadi itu berpengaruh semua. Jadi biosecurity juga etika itu punya keterkaitan sangat vital dengan keberhasilan daripada usaha budidaya. Itu ya teman-teman yang bisa kita sampaikan secara umum. Ini beberapa kalau kesimpulan teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Nah, ini hanya beberapa panduan kesimpulan yang bisa diambil. Nah, intinya di dalam kalau untuk agar supaya usaha kita itu terus berkelanjutan, maka penting untuk kemudian kita itu menerapkan security yang ketat, biosecurity yang ketat, dan juga perlu menerapkan etika di dalam proses produksi ikan, proses pembenihan ikan. Itu selamat belajar. Kita ketemu lagi di next episode. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.